A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. Perang merupakan konflik yang tidak dapat dihindari oleh semua kalangan. Manusia memiliki peran dan pengaruh yang melibatkan hidup dan mati. Mereka saling berperang satu sama lain demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Para tentara hingga masyarakat sipil pun tak dapat terhindarkan dengan terlibat perang dan bermigrasi ke berbagai daerah demi mempertahankan hidupnya. Keadaan memanas dan jumlah korban yang berjatuhan semakin meningkat. Selain korban yang ditemukan meninggal, masih banyak juga yang dinyatakan hilang dan kini masih belum ditemukan. Para pejuang yang rela mengorbankan keringat, air mata, dan nyawanya dianggap sebagai pahlawan yang telah berjuang untuk negaranya. Bagi mereka yang telah gugur di medan perang, sudah sepatutnya diberikan penghormatan terakhir. Untuk mengenang para korban yang telah gugur, dibangunlah Airfield Pandu di Bandung sebagai salah satu tempat penghormatan terakhir pasca Perang Dunia Kedua. Airfield bukan hanya sekedar pemakaman biasa, melainkan juga tempat peristirahatan terakhir korban-korban Perang Dunia Kedua hingga Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Tempat ini merekam jejak kehormatan perang dan sejarah yang hingga kini masih dilindungi, agar keluarga yang ditinggalkan dapat menyimpan memori dan doa yang mendalam. Kompleks seluas 3 hektar ini dikelola oleh Yayasan Orlos Ravenstichting atau OGS yang menjadi saksi bisu atas jatuhnya para korban yang telah gugur di medan pertempuran. Sebagai warisan budaya yang harus dilindungi, Airfield Pandu mengajak kita merefleksikan pengorbanan manusia demi perdamaian di masa depan. Baik, selamat pagi. Saya Frankie Tuhumuri. Saya manajer di Airfield Pandu. Ya, saya bergabung di OGS sudah 18 tahun dan baru menjadi manajer di Airfield Pandu itu pada baru 1 tahun. Jadi belum lama sebetulnya. Sebelumnya saya manajer di Airfield Lewi Gajah di Cimahi itu kurang lebih sekitar 17 tahun. Kalau Airfield Pandu itu berdiri di tahun 1947 dan yang ada di sini adalah bukan pahlawan yang banyak, bukan pahlawan, tapi mereka ini adalah korban perang. Korban perang terdiri dari orang Indonesia dan orang Belanda. Jadi ada orang Indonesia dan orang Belanda yang dimakamkan di tempat ini. Kebanyakan orang-orang Indonesia, tapi lebih banyak memang orang Belanda. Jadi yang ada di sini juga itu adalah orang yang sipil dan militer yang dimakamkan di sini. Nah, mereka itu adalah korban perang di tahun 1941 sampai 1949. Yang banyak-banyak itu tidak ada di sini. Jadi kebanyakan yang ada di sini adalah mereka korban setelah Perang Dunia Kedua. Jadi mereka yang antara orang Indonesia, Jepang dan orang Belanda, tetapi ada orang Indonesia juga yang mungkin bekerja sama dengan Belanda atau yang direkrut oleh Belanda untuk menjadi tentara Kenil. Dan itu mereka dibunuh oleh Jepang, meninggal karena dibunuh oleh Jepang di kamp-kamp konsentrasi atau di mana. Dan mereka itu kebanyakan ada yang dimakamkan di pemakaman umum, ada yang dimakamkan di memang khusus untuk makam-makam Belanda gitu. Jadi ada khusus banyak. Dulu kita di Indonesia ada punya 22 tempat. Nah, pada tahun 60 pemerintah Indonesia meminta untuk semua difokuskan di Pulau Jawa. Sehingga kita ada punya 7. Salah satunya di Bandung adalah Pandu. Total semuanya kurang lebih sekitar 25.000 korban perang. Dari 7 RFL itu ada 25.000 korban.
OGS itu adalah salah satu yayasan di Belanda yang tujuan utamanya adalah untuk mengurus korban-korban perang yang di tahun 41 sampai 45 di Indonesia. Yayasan ini di Belanda khusus untuk mengurus atau merawat makam-makam yang ada di Indonesia dan di beberapa negara lain lagi untuk korban perang yang ada khususnya di Indonesia. Kita memperingati hari-hari besarnya itu hanya ada dua. Hari tanggal 4 Mei itu adalah hari perkabungan di Belanda, dan hari yang 15 Agustus itu adalah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sampai saat ini belum ada yang merekomendasikan untuk menjadi cagar budaya. Tapi kalau ini sebagai tempat pemakaman korban perang, iya, dan itu sudah mulai banyak orang tahu, sudah mulai banyak mungkin pemerintah juga tahu bahwa tempat ini adalah tempat untuk dimakamkan mereka yang meninggal di tahun 41 sampai 49 gitu. Jadi banyak komunitas-komunitas yang suka datang ke sini untuk berkunjung, untuk belajar sejarah tentang RFL Pandu. Kita mau kasih edukasi kepada banyak orang bahwa perang itu tidak baik. Contohnya adalah ini, mereka korban perang. Jadi yang namanya on beken itu adalah orang yang tidak dikenal. Tapi mereka meninggal mungkin di satu tempat yang sama, hanya tidak terdata dengan baik. Kita hanya menemukan beberapa bagian tubuhnya saja, ya, dan itu akhirnya dimakamkan di RFL, tapi dengan nama on beken. Jadi kalau ditemu berarti harus dirobah. Jadi kalau kebanyakan mereka yang on beken itu adalah mereka yang tidak dikenal. Karena di sini kita ada punya beberapa tanda makam yang berbeda. Beberapa tanda makam yang berbeda. Berbedanya itu karena religinya. Ya, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Yahudi dan Kristen. Dari struktur dan penataannya yang sangat tertata rapi, jalur tengah dari gerbang disambut oleh deretan pohon pinus menuju monumen utama. Nisan makam dibedakan dan dikelilingi hamparan rumput hijau yang luas. Nisan berjajar dan berderet rapi sesuai dengan korban peristiwa, menjadi tata letak simbolis karena menghadap ke Gunung Tangkuban Perahu dan berbentuk pedang. Beberapa monumen yang ada di RFL Pandu meninggalkan kesan memorial yang mendalam. Seperti monumen umum, makam simbolis untuk sipil yang tak dikenal, batu peringatan umum, dan makam simbolis untuk prajurit yang tak dikenal. Akan tetapi terdapat 4 monumen ikonik yang mendominasi, yakni tiang bendera Monumen Ciater, Monumen Padalarang yang dibangun pada tahun 1948, Monumen Kenil, serta batu peringatan untuk pertempuran Kalijati dan pertahanan Ciater. Elemen tersebut dibangun tidak hanya sekadar hiasan, melainkan juga sebagai simbol penghormatan dan peristirahatan terakhir akibat Perang Dunia Kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, RFL Pandu tetap menjadi warisan tempat yang harus dilindungi untuk nilai historis, edukatif, dan simboliknya. Meskipun belum ditetapkan sebagai cagar budaya, RFL meninggalkan jejak historis dan simbolik yang mendalam. Sudah hampir 77 tahun berdiri, RFL perlu ditetapkan sebagai situs cagar budaya karena pembangunannya yang masih sama dari dulu hingga sekarang. OGS yang memeliharanya serta merawatnya tidak sepenuhnya merubah bentuk asli dalam pembangunan atau monumen. Tempat yang menjadi memori kolektif ini akan selalu dikenang dan melestarikannya sebagai upaya kita untuk tidak melupakan masa lalu.